Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sida sebagai moderator yang akan memandu jalannya rangkaian materi mengenai pembubaran perusahaan dengan anggota saya, Leli, Santi, dan Nina. Baik, langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi anggaran kas. Menurut IFRS, kas adalah salah satu bagian dari unsur finansial, instrumen atau instrumen keuangan yang meliputi bentuk uang tunai, sertifikat, maupun dana yang disimpan di bank yang menyangkut tabungan dan giro. Kas juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu dalam bentuk tunai maupun bukan tunai yang tersedia dan dapat diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. Kemudian ada manfaat dari anggaran. Yang pertama yaitu sebagai pedoman kerja atau sebagai pedoman kerja di sini berarti anggaran kas dapat dimanfaatkan untuk memberikan sasaran atau target yang ingin diraih perusahaan di masa mendatang serta memberikan arahan dalam rangka pencapaian target tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sebagai fungsi pengontrol dalam kegiatan operasional perusahaan. Dalam hal ini anggaran kas berperan dalam mengatur seluruh bagian dalam perusahaan agar mampu bekerja secara berkesinambungan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai fungsi pengawasan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sebagai fungsi pengawasan di sini bermakna bahwa anggaran kas menjadi tolak ukur dan perbanding untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Ada dua faktor. Yang pertama itu faktor yang mempengaruhi anggaran kas melalui penerimaan kas. Yang kedua faktor yang mempengaruhi anggaran kas melalui pengeluaran kas. Di sini ada faktor yang mempengaruhi anggaran kas melalui penerimaan kas. Yang pertama itu ada anggaran penjualan. Dalam hal ini, anggaran penjualan dimaksud adalah secara khusus mengenai tipe dan kualitas produk yang nantinya dipasarkan dari waktu ke waktu pada periode. Yang kedua, kondisi terkait kompetisi di pasaran melalui persaingan yang berketat akan mengakibatkan kunjungan kepada perusahaan agar mengadakan lebih banyak transaksi penjualan secara teknis. Yang ketiga, kebijakan organisasi bisnis di dalam persaingan. Jika suatu organisasi bisnis memiliki kesulitan yang cukup kuat dalam persaingan di pasar dan memiliki citra yang baik di mata konsumen, maka organisasi bisnis tersebut dapat dikatakan memiliki peluang yang besar untuk memaksimalkan tingkat penjualan berupa baik. Yang keempat, ketentuan pembayaran atau dikenal dengan istilah payment yang ditawarkan oleh organisasi bisnis yang sering diterapkan dalam dunia bisnis adalah potongan dari ini dengan tujuan agar pihak pembeli segera melakukan transaksi atau melakukan pembayaran dalam waktu cepat. Yang kelima ada mekanisme perusahaan dalam perihal penangguhan piutang. Dalam hal ini, bisnis melaksanakan penagihan piutang secara aktif, maka akan verifikasi pada penerimaan kas yang semakin lancar. Yang keenam, anggaran aset tetap yang mengalami perubahan. Secara khusus, aspek ini mencakup perihal penjualan aset tetap yang terdapat pada organisasi bisnis yang bersangkutan. Dan terakhir, perencanaan yang disusun organisasi bisnis mengenai penerimaan kas yang diperoleh dari sumber lain, bahkan yaitu seperti penghasilan berupa sewa dari Indonesia.
pemeriksaan mengenai tipe dan kuantitas bahan mentah yang nantinya dibeli dari waktu ke waktu pada masa yang mendatang. Lalu faktor yang kedua yaitu ada kondisi rivalitas para distributor bahan mentah di pasar, yang mana kondisi ini antara kompetitor yang satu dengan kompetitor lainnya akan menuntut mereka untuk mengadakan operasi penjualan dalam bentuk kredit. Lalu faktor yang ketiga yaitu kedudukan perusahaan atau organisasi bisnis terhadap pihak distributor bahan mentah. Jika suatu organisasi bisnis memegang kedudukan yang cukup kuat, maka organisasi bisnis yang bersangkutan dapat melakukan optimalisasi pembelian bahan mentah secara kredit yang nantinya dapat mengurangi pengeluaran kas yang terjadi. Lalu faktor yang keempat yaitu ketentuan pembayaran atau term of payment yang diterapkan oleh pihak yang menyuplai bahan mentah. Sebagai contohnya, yaitu disebutkannya adalah kas diskon. Lalu faktor yang kelima yaitu ada anggaran BTKL atau yang dideskripsikan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Dalam konteks ini, penggunaan tenaga kerja langsung yang semakin banyak akan membuat pembayaran gaji tenaga kerja langsung tersebut semakin tinggi sehingga menyebabkan kas yang dikeluarkan semakin tinggi pula. Lalu faktor selanjutnya yaitu anggaran BOP, biaya operasional pabrik, yang mana biaya operasional pabrik yang semakin tinggi akan berakibat pula pada pengeluaran kas yang semakin besar pula. Lalu faktor yang selanjutnya ada biaya administrasi. Apabila biaya administrasi yang dikeluarkan semakin tinggi, maka jumlah kas yang dikeluarkan juga bertambah besar. Lalu faktor selanjutnya ada anggaran aset tetap yang mengalami perubahan. Faktor ini meliputi perencanaan yang disusun perusahaan akan menambah aset tetap. Dan faktor yang terakhir yaitu ada berbagai perencanaan yang disusun perusahaan mengenai kas yang dikeluarkan guna kepentingan yang lain. Sebagai contohnya yaitu biaya bunga, biaya sewa, dan biaya kesehatan. Selanjutnya ada ilustrasi penyusunan anggaran kas. Ada pendekatan penyusunan anggaran kas. Satu, metode langsung atau metode perkiraan kas masuk keluar. Metode yang didasarkan pada analisa peningkatan dan pengurangan secara terperinci kepada rekening kas yang dianggarkan yang nantinya akan menggambarkan semua arus kas masuk dan keluar dari anggaran seperti penjualan, biaya, dan pengeluaran untuk tambahan modal. Yang kedua ada metode tidak langsung atau metode ikhtisar laba rugi. Hal yang menjadi dasar dalam metode ini adalah laba bersih yang diperhitungkan terlihat pada ikhtisar rugi laba yang dianggarkan berdasarkan dengan dasar aktual yang diubah menjadi dasar kas atau disesuaikan dengan perubahan rekening penurunan rekening, bukan kas seperti biaya berutang, biaya dibayar di muka, dan depresiasi atau penghapusan atau amortisasi. Selanjutnya akan menyusun anggaran kas. Yang pertama adalah menyusun anggaran utang yang tagihan. Yang kedua menyusun anggaran kas yang baik dari penerimaan tunai, utang kembali, dan penerimaan hadiah. Yang ketiga menyusun anggaran kas dikeluarkan mengikuti segala pembelian yang dilakukan. Yang keempat menyusun anggaran kas bersifat temporer atau temporer negatif atau pinjaman pada pihak eksternal yang pinjamannya berisiko diterima. Lalu yang kelima, memproyeksikan supaya pembayaran atau apa guna menutup defisit. Yang terakhir, menyusun anggaran kas yang defisit. Baik, sekian dari penjelasan materi yang kami sampaikan.
disampaikan, kami akan membuka sesi tanya jawab untuk satu pertanyaan. Saya Rika Rismayati, perwakilan dari kelompok 4. Mengapa anggaran kas penting bagi perusahaan yang memiliki kelebihan kas? Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rika. Anggaran kas kemungkinan manajemen untuk memprediksi penurunan pendek dalam saldo kas perusahaan dan memperbaiki masalah sebelum pembayaran jatuh tempo. Selain itu, alat yang digunakan perkiraan kas ini juga berguna untuk mengetahui mengenai apakah perusahaan kekurangan atau kelebihan. 3. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.